Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dengan NPM 233111029. Perkenalkan, nama saya Razak Trihandoko dengan NPM 2331114. Perkenalkan, nama saya Wahyulana Gempangestu dengan NPM 2331017. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu sistem belanja perabotan rumah tangga secara online pada toko mitra Housewear. Yang pertama, pendahuluan. Sistem belanja online toko mitra Housewear adalah platform e-commerce yang dirancang khusus untuk memfasilitasi penjualan produk rumah tangga dan peralatan dapur secara online. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian produk houseware dengan mudah, aman, dan efisien melalui platform digital. Masalah. Ada 5 masalah di sini. Yang pertama, toko mitra houseware masih menggunakan sistem penjualan konvensional atau offline yang membatasi jangkauan pelanggan. Yang kedua, proses pencatatan transaksi dan inventory masih dilakukan secara manual yang rawan kesalahan. Yang ketiga, pelanggan kesulitan mengetahui ketersediaan produk dan harga terbaru. Yang keempat, tidak ada sistem manajemen pesanan yang terintegrasi. Yang kelima, laporan penjualan dan analisis bisnis sulit dilakukan tanpa sistem terkomputerisasi. Tujuan dokumen SRS yaitu ada 3 poin di sini. Yang pertama, memperluas jangkauan pasar melalui platform digital. Yang kedua, mengoptimalisasi proses transaksi dan manajemen inventory. Yang ketiga, memberikan kemudahan berbelanja bagi pelanggan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisien operasional toko. Lingkup proyek. Tujuan proyek adalah membangun platform e-commerce yang user-friendly untuk penjualan produk houseware. Sistem berfokus pada manajemen produk, pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Target pengguna meliputi pelanggan umum, admin toko, dan pemilik toko. Sistem akan terintegrasi dengan payment gateway dan sistem logistik. Referensi dokumen pendukung. Business Case Toko Mitra Houseware, analisis kebutuhan bisnis e-commerce, standar keamanan payment gateway Indonesia. Data requirement. Pertama, nama data ada data produk, sumber data katalog toko, fungsinya untuk menampilkan informasi houseware, produk houseware, nama, harga, deskripsi, dan stok. Dua, ada data kategori, sumber data yaitu klasifikasi produk untuk mengorganisir produk berdasarkan jenis peralatan dapur, furnitur, dan dekorasi. Yang ketiga, data pelanggan, sumber data, registrasi user untuk identifikasi dan profil pelanggan, nama, alamat, kontak. Yang keempat, data transaksi, sistem pemesanan untuk mencatat detail pembelian dan pembayaran. Yang kelima, data pengiriman, sumber data, sistem logistik untuk tracking dan manajemen pengiriman produk. Yang keenam, data pembayaran, sumber data payment gateway untuk verifikasi dan konfirmasi pembayaran. Yang ketujuh, data admin, sumber data sistem user management untuk pengelolaan sistem oleh administrator. Dan yang terakhir, data supplier, sumber data yaitu database supplier untuk manajemen stok dan penggandaan produk. Solution recruitment, fungsional recruitment. Pelanggan dapat melakukan registrasi akun dengan email dan password. Pelanggan dan admin dapat login dengan kredensial yang valid. Sistem dapat melakukan verifikasi email untuk aktivasi akun. User dapat reset password melalui email. Di modul dan katalog produk, pelanggan dapat melihat daftar produk houseware dengan kategori. Pelanggan dapat mencari produk berdasarkan nama, kategori, atau harga. Pelanggan dapat melihat detail produk, gambar, deskripsi, harga, dan stok. Sistem menampilkan produk terbaru dari produk terlaris. Di modul keranjang belanja,
pelanggan dapat menambahkan produk ke keranjang belanja. Pelanggan dapat mengubah jumlah atau menghapus produk dari keranjang. Sistem menghitung total harga otomatis termasuk ongkos kirim. Di modul pemesanan, pelanggan dapat melakukan check-out dan mengisi data pengiriman. Pelanggan dapat memilih metode pembayaran, transfer bank, e-wallet, atau COD. Sistem menghasilkan nomor pesanan unik untuk setiap transaksi. Di modul pembayaran, sistem terintegrasi dengan payment gateway untuk pembayaran online. Admin dapat konfirmasi pembayaran manual. Sistem mengirim notifikasi konfirmasi pembayaran. Di modul manajemen produk, admin dapat menambahkan edit dan hapus produk. Admin dapat mengelola kategori produk. Admin dapat mengatur stok produk dan harga. Di modul manajemen pesanan, admin dapat melihat dan mengelola semua pesanan. Admin dapat mengubah status pesanan. Di modul laporan, admin dapat melihat laporan penjualan harian, bulanan, dan tahunan. Non-functional recruitment. Daftar non-functional recruitment. Yang pertama, interface website responsif dan mudah digunakan di desktop dan mobile. Sistem dapat beroperasi 24 jam dengan minimal downtime. Data pelanggan dan transaksi harus terenkripsi dan aman. Sistem dapat menangani hingga 1.000 pengguna bersamaan. Semua aktivasi transaksi tercatat dalam log audit. Halaman website load dalam waktu maksimal 3 detik. Sistem kompatibel dengan berbagai browser, Chrome, Firefox, dan Safari. Database backup otomatis setiap hari. Sistem dapat di-maintain tanpa mengganggu operasional. Payment gateway terintegrasi dengan bank lokal Indonesia. Notifikasi real-time untuk status pesanan. Sistem dapat mendeteksi dan mencegah fraud transaction. Berikutnya akan dijelaskan oleh Razak Trihandoko. Baiklah, selanjutnya, Luke, ini adalah tampilan dari login aplikasi. Kemudian ini adalah tampilan halaman utama untuk Mitra Housewear. Di sana terdapat pilihan barang, kemudian selanjutnya merupakan desain untuk melihat histori pembelanjaan pada aplikasi. Kemudian desain sistem belanja online toko Mitra Housewear harus memiliki tampilan yang modern dan profesional, layout responsif yang user-friendly di semua device, navigasi yang intuitif dan kategori produk yang jelas, gambar produk berkualitas, tinggi dan fitur zoom, shopping chart yang mudah diakses, proses checkout yang sederhana dan jelas. Kemudian software requirement, software terdiri dari server, yang terdiri dari operating system, menggunakan minimum requirement Ubuntu atau Windows Server 2019. Kemudian web server Apache 2.4 atau Nginx 1.18. Kemudian database server MySQL 8.0 atau Postgres SQL 12. PHP version PHP 8.0 atau Higher. Kliennya web browser menggunakan Chrome, Firefox, Safari, atau Edge. Kemudian mobile browsernya iOS Safari atau Android Chrome. Kemudian yang selanjutnya, hardware recruitment. Hardware terdiri dari server, yaitu prosesor, minimum recruitment, Intel Xeon E5 2620 atau AMD EPYC 7232P DMSD. Yang selanjutnya,
Kemudian yang selanjutnya RAM, storage, bandwidth, minimal 8 GB untuk RAM, storage-nya 500 GB, SSD, bandwidth-nya 100 Mbps, kliennya prosesor Intel Core i3 atau equivalent, RAM-nya 4 GB, storage 50 GB, internet connection 10 Mbps. Kemudian selanjutnya security recruitment, server security SSL certificate untuk HTTPS, kedua firewall untuk proteksi server, kemudian regular security update and patch, kemudian backup data harian dengan enkripsi. Selanjutnya, sistem authentication dan authorizer, registrasi dengan verifikasi email, password, dua verifikasi 2 langkah, session timeout setelah 30 menit tidak aktif. Authorizationnya yang pertama role based access control, customer admin, super admin. Yang kedua, admin hanya dapat mengakses dashboard administrasi. Yang ketiga, customer hanya dapat mengakses fitur belanja. Kemudian accessibility, platform desktop atau laptop, browsernya Chrome, Firefox, Safari, Edge, internetnya diizinkan, networknya diizinkan, kemudian mobile tablet, mobile browser, sama diizinkan juga. Kemudian yang database MySQL atau PostgreSQL tidak diizinkan untuk internet, dan untuk internet networknya diizinkan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Wahyu Yolan Ageng Pangestu. Kak, saya persilakan. Oke, selanjutnya ada performance atau kinerja. Website dapat diakses oleh 1000 plus pengguna secara bersamaan. Kedua, database dapat menampung pertumbuhan data transaksi. Kemudian halaman produk load dalam waktu maksimal 3 detik. Serta proses checkout selesai dalam maksimal 30 detik. Kemudian ada capacity atau kapasitas. Sistem mendukung hingga 10.000 produk. Sistem mendukung hingga 50.000 pengguna terdaftar. Serta sistem dapat memproses hingga 1.000 transaksi per harinya. Lalu ada response time, compete slot dalam 2 detik, pencarian produk minimal hasil dalam 3 detik, dan juga proses pembayaran selesai dalam 5 detik. Kemudian masuk ke dalam tinjauan sistem belanja online. Di sini ada definisi produk. Sistem belanja online toko mitra hostware adalah platform e-commerce yang memungkinkan pelanggan untuk membeli produk peralatan rumah tangga secara online. Sistem ini juga menyediakan yang pertama katalog produk digital, keranjang belanja virtual, sistem pembayaran terintegrasi, manajemen pesanan. Kemudian ada kelayakan sistem. Di sini terdapat feasibility dan juga penjelasannya. Lalu masuk dalam sistem capabilities. Di sini terdapat beberapa capabilities user. Yang pertama ada pelanggan atau customer, kedua administrator toko, ketiga super admin, kemudian masuk ke dalam timeline SDLC. Di dalamnya terdapat kegiatan, PIC, rencana mulai hingga rencana selesai. Kemudian masuk ke dalam work breakdown struktur atau SDLC. Terdapat di dalamnya task, subtask, hingga sub-subtask. Lalu selanjutnya, sistem desain atau rancangan sistem. Terdapat logical design atau rancangan logik yang berupa daftar nama table, yang berisi nomor, nama table, hingga deskripsi. Kemudian, physical design atau desain fisikal, yaitu sistem arsitektur requirement. Arsitektur sistem belanja online toko mitra hostware menggunakan front-end, back-end, database, web server, payment gateway, cloud storage, dan juga CDN. Kemudian data requirement. Data user atau customer, terdapat data, description, data type atau length, dan juga sampel. Kemudian pada data produk, terdapat data, description, data type line, dan juga sampel. Kemudian pada bagian data order juga sama, terdapat data, description, data type, dan juga sampel. Masuk ke dalam input-output requirement. Di dalamnya terdapat nomor, proses, input data, dan juga output data. Kesimpulannya, sistem ini mencakup fitur-fitur utama seperti registrasi pengguna, katalog produk interaktif, ranjang belanja,
pemesanan, pemberian terintegrasi, manajemen pesanan, hingga pelaporan penjualan. Dalam aspek teknis, sistem dibangun dengan teknologi web modern, PHP Laravel, MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript, dan didukung oleh arsitektur yang scalable, aman, dan responsif untuk berbagai perangkat. Fungsi sistem dibagi antara 3 jenis pengguna, yaitu pelanggan, admin toko, dan superadmin, masing-masing dengan kapabilitas dan hak akses yang sesuai. Selain itu, dokumen ini juga merinci kebutuhan non-fungsional seperti keamanan, kinerja, kompatibilitas, dan keandalan sistem untuk memastikan platform berjalan optimal. Secara keseluruhan, proyek ini dinilai layak dari segi teknis, operasional, dan juga ekonomis, serta memiliki rencana implementasi yang terstruktur melalui tahapan SDLC atau Software Development Lifecycle, yang jelas mulai dari perencanaan hingga deployment. Oke, sekian. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.